berdasarkan informasi yang ada pada sampelnya. 2500 ini kita sebut sampel karena kita hanya mengambil sebagian dari populasi. Populasinya berapa yuk? Kalau populasinya tadi berapa? Yang awal. Ribu, benar. Kemudian dimisalkan misalkan berapa nih yang berasal dari sekolah negeri, nanti kita hitung sama-sama. Yang mudah aja perhitungannya. $800. Oke. Kalau 800 berarti proporsinya berapa? Suara, tunggu ya, saya lihat dulu. Suara jauh dari negeri 100.000. Bu, untuk Mbak Fitri itu kan sampelnya 2500. Kalau 800 dari 2500 berarti berapa? 32%. 96.000. Jadi kalau dengan hasil itu tadi, dengan jawaban dari Mbak Gita, berarti nanti kira-kira proporsinya ada 96.000. Kita lanjut ya. Setelah statistika inferensial, kita lanjut ke statistika parametrik. Ini ada lagi nih, statistika parametrik dan statistika non parametrik. Kalau statistika parametrik itu suatu uji yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu dari data sampel penelitian. Nah, untuk statistika parametrik ini kita sebagai peneliti mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Kemudian kita juga membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Nanti untuk skala pengukuran di belakang ya. Jadi untuk sementara diterima aja dulu. Yang ketiga, kita harus berpijak pada asumsi atau syarat-syarat tertentu mengenai bentuk distribusi dari populasi yang biasanya diasumsikan normal.
Dari pengertian statistika parametrik, ada yang ditanyain? Belum. Oke. Lanjut. Oke, sip. Kemudian yang kedua, kalau pakai contoh mungkin bisa lebih paham. Sebenarnya untuk masa contoh itu nanti yang dibikin jadi homework. Ya, karena nanti terakhir mau saya kasih homework dimana nanti teman-teman mencari contoh-contoh kasus dari misalnya ini tadi statistika parametrik seperti apa. Jadi lebih ngerti nantinya. Dan nanti mungkin lebih minimal 5 contohnya. Statistika parametrik itu buat ngukur apa, contoh realnya gimana. Jadi karena ini juga ada asumsi normal, teman-teman udah ngerti belum tentang asumsi normal? Distribusinya normal. Karena kita nggak ngomongin sebenarnya nggak ngomongin statistikanya lebih dalam, karena kita di sosial, maka itu saya ingin teman-teman nanti mencari contoh di dunia real. Statistika parametrik itu dipakai di mana, kemudian yang statistika non parametrik itu dipakai di mana. Gimana? Nanti ya jadi homework. Pertemuan berikutnya kita bahas. Oke. Kemudian statistika non parametrik. Bedanya statistika parametrik dan statistika non parametrik itu di syaratnya. Kalau yang parametrik itu ada syaratnya. Kalau yang non parametrik tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu dari data sampel penelitian. Di sini juga untuk yang non parametrik distribusi datanya tidak diharuskan berdistribusi normal. Kemudian untuk melakukan perhitungan-perhitungan, biasanya para peneliti menggunakan alat bantu komputer untuk melakukan analisis data. Kira-kira ada yang tahu nggak software apa yang dipakai untuk statistik? Whiteboard kosong. Whiteboardnya tadi sudah saya tulis. Saya tulis untuk whiteboard tadi cuman karakteristik statistika inferensia. Microsoft Excel. Untuk apa Mbak Microsoft Excel-nya? Oh, untuk statistik. Bisa pakai juga. Tapi biasanya untuk yang Excel untuk menggambar. Ada lagi yang lebih spesifik. Excel bisa. Kemudian ada SPSS. Udah pernah dengar belum SPSS? Kalau SPSS itu lebih ke sosial. Dia kepanjangan dari SPSS sendiri